Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan Renungan Kristen diberkati untuk menjadi berkat. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, buka hati dan pikiran kami supaya kami mengerti, memahami firman-Mu, terlebih mampukan kami melalui kuasa Roh Kudus untuk kami menjadi pelaku firman dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, pembacaan kita pada hari ini terambil di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. Sekali lagi 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Tema kita pada hari ini yaitu tetap teguh di tengah tekanan. Sekali lagi, tetap teguh di tengah tekanan. Saudara-saudara, seorang prajurit yang sedang berjaga di perbatasan, dia tidak boleh lengah. Ya mungkin ia lelah, ya mungkin malam terasa begitu panjang, tetapi satu kelalaian kecil bisa berakibat fatal. Nah, dalam konteks rohani kita pun saudara-saudara demikian. Kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan kompromi. Kita hidup di tengah dunia yang penuh dengan godaan, yang penuh dengan tekanan iman. Karena itu Rasul Paulus menutup suratnya kepada jemaat di Korintus dengan 4 perintah yang singkat, yang tegas dan penuh urgensi. Ya, ini seperti komando militer ya. Saudara, ayat ini bukan sekedar nasihat umum, tetapi panggilan untuk hidup sebagai orang percaya yang dewasa dalam rohani dan juga teguh di dalam iman. Karena itu ada beberapa hal berkat rohani yang kita pelajari dari teks ini. Yang pertama saudara, berjaga-jagalah. Artinya saudara, ini waspada secara rohani. Berjaga-jagalah. Artinya sekali lagi waspada secara rohani. Saudara, dalam konteks rohani istilah berjaga-jaga artinya tetap terjaga. Tidak tertidur. Dan ini adalah peringatan agar tidak lengah secara rohani. Ya. Rohani kita jangan sampai lengah, saudara. Jemaat di Korintus sedang menghadapi banyak masalah. Ada perpecahan di sana, ada percabulan di sana, ada ajaran sesat, ajaran yang salah, dan ada kekacauan di dalam ibadah. Ya, karena itu Paulus tahu bahwa bahaya terbesar seringkali itu bukan hanya dari luar, tetapi terkadang bahaya yang terbesar itu ada datang dari dalam. Karena itu Yesus juga berkata, berjaga-jaga dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Matius pasal 26 ayat yang ke-41. Saudara, dalam teks ini saudara mengajarkan kita untuk kita jangan lengah. Ya, Paulus mengajarkan untuk kita jangan lengah, untuk kita jangan menyerah, ya. Jangan lengah dengan putus asa karena tantangan. Jangan lengah karena ada persoalan, ya, ada cobaan, dan cobaan bisa datang secara tiba-tiba dan membawa kita pada kejatuhan. Karena itu apa yang perlu kita waspadai? Waspada terhadap dosa kecil yang dibiarkan. Ya, karena dosa kecil bisa menjadi kebiasaan dan sulit untuk kita tinggalkan dalam kehidupan kita. Waspada terhadap ajaran-ajaran yang menyimpang dari Injil. Saudara, pengajaran yang tidak sesuai dengan Injil Kristus adalah pengajaran yang tidak menekankan Yesus sebagai Tuhan. Ya, kalau kita melihat sekarang saudara, pengajaran-pengajaran Yesus bukan juru selamat, bahkan dikatakan ada juru selamat yang lain selain Yesus. Ya, kita harus waspada dengan ajaran-ajaran seperti ini. Kita harus berjaga-jaga rohani kita dengan pengajaran seperti ini. Waspada terhadap hati yang mulai dingin, semangat yang mulai menurun, tidak tertarik lagi dengan firman Tuhan, tidak tertarik lagi dengan doa, tidak tertarik dengan persekutuan pribadi dengan Tuhan, bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Ya, bahkan ketertarikan terhadap hal-hal ya duniawi, sehingga kita meninggalkan ketertarikan kita dalam hal-hal rohani. Ya, bahkan sudah tidak ada lagi yang saya katakan tadi.
Ya, kita sudah mulai malas berdoa, malas baca firman, bahkan beribadah pun sudah tidak lagi, bahkan melayani saudara, dan lain sebagainya. Saudara, orang Kristen tidak boleh hidup dalam kelalaian rohani. Ya, jika terus dipelihara kelalaian ini, maka akan mengakibatkan saudara kematian rohani dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Yang kedua saudara, berdirilah dengan teguh dalam iman. Artinya kita stabil dalam kebenaran. Berdirilah dengan teguh dalam iman. Kita stabil dalam kebenaran. Saudara, istilah berdiri teguh saudara berarti tidak goyah, tidak bergeser dari posisi. Dan saudara, di sini iman bukan sekedar kita percaya dari mulut saja, tetapi iman harus berakar pada Injil Kristus. 1 Korintus pasal 15 ayat 1 sampai 2. Saudara, hati yang menaruh percaya, yang melekat kepada Tuhan dan menaruh percaya sepenuhnya kepada Kristus. Dunia boleh berubah, budaya boleh berubah, opini boleh berubah, tetapi kebenaran firman Tuhan tidak akan pernah berubah sampai selamanya. Saudara, berdiri teguh berarti tidak kompromi dengan dosa, tetapi kita tetap menjaga integritas kita di hadapan Tuhan. Tidak menyerah saat tekanan datang. Ya, tidak putus asa ketika persoalan hadir dalam hidup kita. Artinya berdiri teguh. Ya, tetap percaya meskipun keadaan sulit di tengah-tengah situasi dan kondisi, tekanan yang begitu besar, tetapi ketika kita yakin dan tetap percaya kepadanya, Tuhan yang akan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita. Haleluya saudara. Yang ketiga saudara, bersikaplah sebagai laki-laki. Saudara, dalam teks ini Rasul Paulus mengatakan bersikaplah sebagai laki-laki, artinya dewasa dan berani. Saudara, frasa ini bukan soal gender ya, bukan. Tetapi tentang kedewasaan dan keberanian rohani. Karena itu istilah dalam konteks Yunani, andriseste ini berarti bertindak dengan keberanian. Ya, bertindak dengan keberanian seperti seorang pejuang. Oleh karena itu saudara-saudara, jemaat Korintus sering bersikap ya secara kanak-kanakan dalam iman. 1 Korintus pasal 3 ayat yang pertama. Karena itu Paulus memanggil mereka untuk bertumbuh. Supaya apa? Supaya mereka menjadi dewasa rohani. Ada kedewasaan rohani, ada keberanian rohani di sana. Ya. Oleh karena itu saudara-saudara, kedewasaan rohani terlihat dari tanggung jawab. Kedewasaan rohani terlihat dari keteguhan karakter. Ya, situasi boleh datang apapun itu tekanan, tetapi ketika kita punya karakter yang kuat, rohani kita juga kuat. Kedewasaan rohani terlihat dari keberanian untuk membela kebenaran. Artinya kita berdiri dalam kebenaran. Ya, kedewasaan rohani terlihat dari kesediaan kita untuk berkorban. Saudara, iman yang dewasa tidak mudah tersinggung. Ya, iman yang dewasa tidak mudah goyah. Iman yang dewasa dia tidak akan mudah menyerah. Kemudian yang keempat, tetap kuat, ya. Mengandalkan kuasa Tuhan. Dalam kehidupan kita, Alkitab mengajarkan untuk kita tetap kuat di tengah-tengah persoalan, untuk kita tetap kuat di tengah-tengah godaan, untuk kita tetap kuat di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan tantangan dan persoalan. Saudara, istilah kuat di sini ini berbentuk pasif ya, bukan aktif. Dikatakan tetap kuat artinya pasif. Ya, karena itu memiliki pengertian dikuatkan. Ya, kita tetap kuat karena kita dikuatkan. Ya, kata ini menjelaskan bahwa ketika kita kuat, kekuatan itu bukan berasal dari kita, tetapi Tuhan yang memberi kekuatan itu kepada kita. Ya, karena itu dikatakan dalam bentuk pasif, saudara. Ya, di sini menekankan bahwa ketika kita tetap kuat, itu bukan karena dari kita,
Itu karena Tuhan yang menguatkan kita. Haleluya saudara. Sekali lagi saudara, ini bukan kekuatan dari diri kita sendiri, tetapi kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Ketika engkau mampu menghadapi tantangan, ketika engkau bertahan dan berdiri teguh di tengah-tengah persoalanmu, dan engkau tetap kuat berdiri dan tidak goyah, maka itu karena Tuhan yang sudah memberikan kekuatan kepadamu. Haleluya saudara. Efesus pasal 6 ayat 10 berkata, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kalau sampai dengan hari ini kita tetap kuat, jangan katakan itu karena saya, tetapi itu karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepadaku. Haleluya saudara. Saudara, kita tidak mampu berdiri sendiri. Tetapi ketika kita bersandar kepada Kristus, Roh Kudus memampukan kita untuk bertahan dan tetap setia kepadanya. Di tengah-tengah tekanan apapun, kita akan tetap berdiri dengan kuat. Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. 4 perintah ini adalah satu paket dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Waspada terhadap bahaya rohani. Teguh di dalam iman yang benar, dewasa dan berani di dalam karakter, kuat oleh kuasa Tuhan. Yang lebih menariknya saudara, ayat berikutnya di ayat yang ke-14 berkata, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Saudara, keteguhan tanpa kasih akan menjadi keras. Keberanian tanpa kasih akan menjadi kasar. Kekuatan tanpa kasih akan menjadi sombong. Ya, tetapi ketika semua dilakukan di dalam kasih Kristus, kita bahkan gereja menjadi kokoh dan memuliakan Tuhan. Dan kiranya di tengah-tengah dunia yang semakin sulit, yang penuh dengan persoalan, dengan tantangan, godaan, cobaan, kita menjadi orang yang percaya, yang terus berjaga-jaga dan berdiri teguh, dewasa dalam iman, dan dikuatkan oleh Tuhan. Sampai kita menantikan Kristus datang kembali. Haleluya saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan mengajarkan kami itu kami berdiri teguh di tengah tantangan, di tengah tekanan dalam dunia ini. Dan ketika kami berdiri sampai dengan hari ini, kami tidak goyah, kami mampu melewati setiap persoalan, tantangan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami percaya karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.